Hello, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga sehat, apalagi kita sedang di musim penghujan ya. Baik fisik maupun mental, kita harus tetap kuat dan harus tetap waras. Untuk di video pembelajaran kali ini, saya akan hanya menyampaikan satu materi saja, yaitu tentang contoh masalah sosial di masyarakat. Oke. Sebelum masuk pada materi, seperti biasa, kalian buka catatan khusus sosiologi, lalu kalian sediakan buku catatan dan pulpennya ya. Ada yang penting kalian tulis di buku catatan sebagai nanti pegangan untuk kedepannya ya. Nah, kita akan mulai masuk kepada materi dan kita akan intro terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas, contoh masalah sosial di masyarakat. Untuk contohnya ada 3 ya. Nah, untuk contoh masalah sosial di masyarakat ya, itu adanya berbagai fenomena di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan masalah sosial ya sebenarnya. Namun, tidak semua fenomena di masyarakat dapat disebut sebagai masalah sosial. Ya, tidak semua fenomena dikatakan sebagai masalah sosial. Suatu fenomena yang dianggap merugikan oleh masyarakat disebut sebagai masalah sosial. Ketika fenomena itu berdampak dan dampaknya itu merugikan masyarakat, itu bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Jadi tidak semua fenomena dikatakan sebagai masalah sosial. Yang pertama ada kemiskinan, lalu ada kriminalitas dan kesenjangan sosial ekonomi. Kita mulai dari kemiskinan terlebih dahulu. Pengertian kemiskinan menurut Sujono Sukanto, ya, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut ya. Dikatakan miskin apabila tidak sanggup memelihara dirinya sendiri ya, sesuai taraf hidup kelompok. Taraf hidup kelompok itu misalnya begini, ketika misalnya dikatakan tidak miskin itu bisa memenuhi ekonominya sendiri ya, kadang ada yang pas-pasan ya, ada juga yang berkecukupan begitu ya, dicukup-cukupkan, kadang ada begitu ya. Dan dikatakan miskin juga tidak bisa memanfaatkan mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut ya. Ketika misalnya fisik kita ada dan mental kita ada, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik ya, atau struggle atau berjuang tidak di bawah garis kemiskinan ya, itu bisa menaikkan taraf hidup ya. Apabila tidak bisa memanfaatkan tenaga dan mental tersebut, bisa terpuruk terus ya, itu bisa dikatakan sebagai miskin atau kemiskinan. Lanjut ke kriminalitas. Untuk kriminalitas dalam Kamus Sosiologi Haryanto 2012, kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum pidana ya. Ketika kita melakukan suatu tindakan atau perilaku di dalam suatu masyarakat atau di dalam suatu tatanan masyarakat, tapi perilaku tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalamnya, bisa menyebabkan suatu kriminalitas gitu. Ada 2 faktor penyebab munculnya kriminalitas menurut Abdul Shani. Yang pertama intern, yang kedua pasti ekstern ya. Yang intern atau intern itu
pinter itu masuk ke dalam atau dari dalam individu tersebut atau individu itu dari sendiri, misalnya emosionalnya atau masalah kejiwaan ya. Emosionalnya misalnya ketika misalnya kita marah dan emosi kita meledak-meledak dan kita kehilangan akal, terbawa nafsu hingga kita melakukan suatu tindakan yang bodoh atau konyol atau bisa sampaikan membunuh. Nah, kadang-kadang seperti itu ya, dibakar api cemburu sampai membunuh pasangan sendiri misalnya. Itu bisa dikatakan atau bisa masuk ke dalam suatu tindakan kriminalitas yang mana bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada atau hukum-hukum pidana ya. Masalah kejiwaan, ketika kita kehilangan akal atau jiwa kita ya, bisa saja kita melakukan tindakan kriminalitas. Yang kedua, ekstern atau dari luar, faktor dari luar individu itu tersendiri, misalnya ekonomi atau faktor media massa. Ketika misalnya ekonomi kita sedang turun, yang mana kita melakukan tindakan bodoh dan konyol juga ya. Ketika ekonomi terdesak, misalnya ada sesuatu yang mendesak dan kita harus memenuhi ekonomi tersebut, tapi kita tidak bisa, hingga akhirnya kita misalnya mencuri sepeda motor ya, atau misalnya kita mencuri atau menjamret ya, karena dorongan atau dari faktor ekonomi yang tidak bisa dipenuhi oleh individu itu tersendiri ya. Ekonomi itu kan dari luar ya. Ketika misalnya kita tidak bisa memenuhi faktor dari luar tersebut, hingga akhirnya kita melakukan tindakan kriminalitas. Kedua, faktor media massa, bisa saja ketika kita misalnya tidak bijak dalam melakukan atau dalam menggunakan media massa ya, misalnya kita melihat suatu tontonan dan kita ternyata iseng-iseng melakukan apa yang telah kita tonton menjadi suatu, dan itu bertentangan dengan norma yang ada, bisa saja itu menjadi suatu tindakan kriminalitas. Misalnya kita melihat tutorial hacker atau tutorial membawa bola apa gitu ya, bisa saja itu menjadi suatu tindakan kriminalitas apabila itu bertentangan dan merugikan masyarakat atau merugikan orang lain. Nah, akhirnya kita dituntut ya atas tindakan kita tersebut, dan itu menjadi suatu tindakan kriminalitas ya. Jadi bijaklah dalam menggunakan media massa. Lanjut lagi, poin terakhir ya, kok cepet ya. Untuk yang kesenjangan sosial ekonomi, kok cepet ya, ada cuma satu materi ya. Sebenarnya ini banyak, tapi saya rangkum karena ini kan rangkuman ya, dan saya rangkum seefektif mungkin dan setidaknya sampai kepada kalian untuk materi ini. Kesenjangan sosial ekonomi dalam Kamus Sosiologi dalam kurung Haryanto 2012, kesenjangan sosial ekonomi merupakan perbedaan jarak antara kelompok atas dengan kelompok bawah ya. Ada jarak ya, kesenjangan antara kelompok atas dan kelompok bawah. Berikut faktor penyebabnya. Pertama, menurunnya pendapat per kapita ya, pendapatan antara kelas atas dengan bawah ya, atau ini menjadi suatu kesenjangan antara kelas yang bisa menyebabkan kesenjangan antara kelas atas dengan kelas bawah. Lanjut, tidak meratanya pembangunan di daerah-daerah. Nah, ini bisa menyebabkan suatu kesenjangan. Ketika misalnya pembangunan hanya dilakukan di kota-kota besar, tapi ternyata pembangunan di kota kecil tidak merata atau di daerah-daerah tidak merata, itu bisa menyebabkan kesenjangan ya. Misalnya sekolah-sekolah hanya didirikan atau pemerintahan hanya dibangun di satu titik saja, misalnya di Jakarta saja ya. Atau beginilah, ketika misalnya kita bahas di Purwakarta saja ya, ketika misalnya sekolah-sekolah yang bagus hanya didirikan itu di daerah perkotaan saja ya, tapi ternyata di daerah-daerah yang terpencil itu sekolah tidak didirikan, itu adanya tidak merata
ya, yang menyebabkan untuk anak-anak daerah atau masyarakat daerah menjadi tertinggal begitu, karena tidak merata. Karena kan kualitas yang di kota dengan kualitas yang di daerah itu kadang-kadang dan sering terjadi itu tidak merata kualitasnya ya, karena pembangunannya juga tidak merata begitu, hingga akhirnya yang terpencil itu tertinggal karena pembangunan itu hanya berfokus di daerah perkotaan saja, tidak berfokus di daerah-daerah, tidak ada pemerataan di daerah-daerah terpencil begitu ya. Lanjut, rendahnya mobilitas sosial, di mana mobilitas ini pergerakannya lah ya rendah sekali ya, yang hingga menjadi kesenjangan. Karena misalnya yang balik lagi ke poin yang A ya, bukan poin A apa, poin B ya, rendahnya mobilitas. Ketika misalnya mobilitas pemerintah kita atau masyarakatnya sendiri tidak tidak bisa cepat gitu ya mobilitasnya, tidak bisa memenuhi mobilitas yang tinggi, tidak fleksibel antara misalnya tidak gercep lah gitu ya, bisa saja itu menjadi suatu kesenjangan sosial ekonomi ya, mobilitasnya rendah sekali sehingga tertinggal terus ya begitu. Ketika misalnya ada suatu modernitas, ternyata kita tidak bisa mengikuti modernitas tersebut, itu bisa menjadi suatu kesenjangan karena mobilitas kita rendah ya. Batur mages ka mana urang mah di dieu keneh gitu ya, berarti itu rendah. Kita tidak bisa mengejar atau tidak bisa sama-sama bergerak dengan zaman yang sudah ada atau zaman sekarang yang baru gitu. Lanjut yang ke D, pencemaran lingkungan alam. Nah, pencemaran lingkungan alam pun ini menjadi suatu kesenjangan sosial ekonomi ya, salah satunya ketika dan seringkali pencemaran lingkungan alam itu lebih kepada daerah-daerah yang nah, apalagi daerah yang alamnya masih bagus dan masyarakatnya masih berbaur dengan alam, itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan alam dan juga dampaknya terhadap masyarakat di sekitarnya ya, sehingga masyarakat yang masih dekat dengan alam itu tidak bisa berbuat banyak ya, karena yang mencemari lingkungannya atau mencemari alam di sekitarnya itu kadangkali dan seringkali itu dari masyarakat kelas atas ya, atau dari pabrik-pabrik gitu. Nah, selesai ya. Ini adalah 3 contoh masalah sosial yang ada di masyarakat, itu kemiskinan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial ekonomi. Apabila masih dirasa bingung dan dirasa kurang jelas, silahkan kalian bisa langsung tanyakan kepada saya, ataupun kalian bisa diskusi di dalam komentar, di dalam kolom komentar ini. Nanti kita akan berdiskusi dan kita akan bahas di kolom komentar tersebut. Silahkan saja, bebas ya. Ini karena namanya juga video pembelajaran. Kalian belajar, saya pun sama belajar juga ya. Untuk kali ini dicukupkan saja. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Stay safe, stay healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.